pedagang di Terminal Mandalika, Bertais, Kota Mataram mendatangi dan menduduki kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 1 NTB. Para pedagang sempat bersitegang dengan aparat keamanan dari kepolisian dan TNI yang melakukan penjagaan berlapis. Setelah negosiasi cukup alot, belasan perwakilan akhirnya diizinkan masuk dan menyampaikan tuntutannya kepada Kepala Balai. Kita minta bagaimana sih kebijakan dari pihak proyek maupun pihak pemerintah terkait dengan masyarakat atau para pedagang kaki lima karena mereka berbebani dengan banyak hal. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 1 NTB menyanggupi tuntutan para pedagang untuk tidak digusur dan akan dilakukan relokasi. Pilot ya, bahwa ya, nanti ada timnya akan bicara sesegera mungkin, tapi sampai dengan sejauh mana belum didapatkan dana, mungkin kita tidak akan mengeluarkannya. Artinya kalaupun nanti kita bisa, ya mungkin banyak skenario lah, di dalam nanti, tapi tidak mengabaikan teman-teman yang pedagang ya. Artinya nanti kita coba cari cara solusi yang terbaik. Sebelumnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 1 NTB Kementerian Hubungan Darat Republik Indonesia tertanggal 14 Oktober menyurati para pedagang terkait rencana penggusuran. Para pedagang diberikan tenggat waktu selama 3 hari untuk mengosongkan lapak-lapak milik mereka. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Puluhan warga desa Mambalan menolak areal sumber mata air Renggung di Dusun Mambalan rusak atau tidak bisa digunakan kembali akibat proyek pembangunan perumahan oleh pengembang. Warga meminta pemerintah daerah dan DPRD meninjau kembali izin yang diberikan kepada para pengembang tersebut. Sebelumnya warga telah melayangkan surat penolakan dari masyarakat ke semua OPD dan dinas terkait supaya tidak diberikan izin pembangunan tersebut. Kami sampaikan seperti tidak ada respon, bahkan kami hanya dijadikan untuk hearing. Nanti kita coba ketemu. Sudah berapa kali sampai saya dihujat sama warga. Sudah janji-janji aja kita mau kita pernah realisasi. Nanti yang punya rumah berpikir saya buat sedikit baru. Masyarakat di sana mau marah, tidak ada hak di sana karena sudah ada yang milik. Itu jadi catatan kami. Sementara pihak pengembang menerangkan siap memangkas jumlah perumahan jika itu yang menjadi persoalan penolakan dari masyarakat. Anggota Komisi 3 DPRD Lombok Barat juga menyayangkan terkait pemberian izin kepada pengembang oleh eksekutif begitu mudah. Dalam artian, kalau makin pukul 1 10 juta curhat pasti persoalan yang sudah menangkap bahwa ini UB harus ada tercemar, tidak menunggu baik pencemarannya bakteri atau kimia, karena ini boleh papan produk wudhu dan sebagainya, belum lagi bicara BPA dan sebagainya, sehingga nanti kajian dikit akan coba lihat sinkronisasi dan situasi dan kondisi di lapangan. Jika mengacu kepada Perda Perlindungan Mata Air Nomor 5 Tahun 2023, pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi sumber mata air yang akan dialihfungsikan karena mata air merupakan sumber kehidupan manusia. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Data rilis Ditres Narkoba Polda NTB dalam kurun waktu sebulan telah berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba. Rincian pengungkapan sebanyak 7 kasus dengan 10 tersangka, 4 diantaranya merupakan residivis. Beserta barang bukti narkoba berupa pil ekstasi 5.000 butir, sabu 5,9 kg, ganja 925 gram, uang tunai, dan handphone. Dari sementara kita lakukan yaitu melakukan penangkapan yang dilakukan di seluruh Polda NTB dan Jajaran. Yang kami informasikan hari ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dir Narkoba Polda NTB. Peredaran narkoba saat ini bermigrasi menggunakan jasa pengiriman barang resmi online dan sel alias terputus. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Suara tak layak dibungkam.
Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak Kematian. adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. menyuarakan keadilan, Apain aja. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews.
Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali menggelar vaksinasi puluhan hewan ternak guna mencegah penularan wabah penyakit mulut dan kuku di Desa Glogor, Kecamatan Kediri. Tidak hanya memberikan vaksinasi untuk sapi, namun juga untuk kambing guna mencegah penularan PMK sekaligus meningkatkan imun agar tidak mudah terserang penyakit. Selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh hewan ternak, kegiatan vaksinasi ini digencarkan kembali menyusul ditemukan sebanyak 50 ekor sapi tertular wabah PMK di 6 kecamatan. Untuk mempercepat proses vaksinasi pada hewan ternak, petugas menyiapkan ribuan dosis vaksin dan dengan target 2.000 ekor sapi serta 3.000 ekor kambing. Kami petugas Poskeswan UPT Wilayah Tengah khususnya mendukung program dari dinas untuk melaksanakan kegiatan ini agar semua ternak juga dapat terlayani untuk vaksinasi. Yang dilakukan vaksin untuk yang kegiatan sekarang kita lakukan untuk kambing juga. Jadi selain sapi, kerbau, kambing juga diberikan vaksinasi. Pemda menghimbau warga tetap menjaga kondisi kesehatan hewan ternak mereka dengan memberikan pakan yang sehat, menjaga kebersihan kandang, dan menyetop pengiriman hewan ternak dari luar. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beginilah keseruan tradisi Malean Sapi yang digelar warga Desa Pemopak, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. Sejumlah warga ikut mengacu ketangkasan kecepatan pada ajang ini. Ajang berupa lomba garapan sapi dengan menggunakan alat garap sawah pada masa dahulu menjadi hiburan untuk petani dan warga sekitar menyambut datangnya musim tanam ketiga. Sebelum ajang dimulai, sapi-sapi pilihan dipasangkan pada satu alat garapan. Peserta juga dibebaskan menghias sapi semenarik mungkin, seperti memberikan kalung lonceng dengan warna-warna yang berbeda. Lomba garapan sapi ini juga sebagai ajang silaturahmi antara pegiat Malean di Lombok. Ajang ini tidak hanya diikuti warga dari Lombok Tengah, namun juga Lombok Barat. Dulunya sebelum adanya teknologi traktor apa dan segala macam, suku orang-orang kita yang termasuk di desa-desa untuk menggarap sawahnya itu. Alhamdulillah dengan adanya acara Malean Sampi ini, komunitas Malean Sampi pada umumnya dapat bertemu untuk melestarikan budaya. Warga berharap tradisi Malean Sapi ini dapat terus dilestarikan sehingga memberikan hiburan untuk warga. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kawasan wisata hutan mangrove seluas 11 hektar di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat menjadi destinasi wisata favorit pengunjung saat liburan. Sebagaimana layaknya mangrove, pengunjung akan menikmati keindahan mangrove tersebut dengan menyisir jembatan yang terbuat dari balok kayu. Selain menikmati keindahan hutan mangrove, di objek wisata ini juga dilengkapi berbagai fasilitas bangunan untuk beristirahat. Yang tidak kalah menarik dari mangrove ini adalah adanya tempat-tempat yang khusus untuk mengambil foto atau spot selfie seperti menara dengan ketinggian tertentu dari bentuk kepiting, perahu dari rakitan bambu, ayunan, miniatur bulan sabit, sarang burung hingga tempat menikmati sunset. Kita bisa foto-foto di sini dan pohon-pohon mangrove-nya juga masih alami dan tempatnya sangat bagus banget. Bisa dijadikan desa wisata untuk daerah Lombok Barat.
Dengan uang sebesar Rp5.000, pengunjung tidak akan merasa kecewa dengan suguhan keindahan yang diberikan. Pada sore hari, pengunjung dapat menikmati sunset yang indah di puncak Bukit Sekotong. Dari puncak menara dengan ketinggian 10 meter ini, pengunjung bisa menyaksikan seluruh kawasan mangrove dengan berlatar birunya Laut Lembar, ditambah keindahan deretan kapal-kapal di depan Pelabuhan Gili Mas. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarganya mana? Ini media ini. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Dalam terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan apakah yang Saya meluruskan apa kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasud. dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. bagaimana kemudian peta politik ke depan. Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarganya mana? Ini media ini.
berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang terjadi. Bila terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita rekan apakah yang Saya meluruskan apa kita bisa kita interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Gili Gede, Gili Layar, dan Gili Asahan merupakan wilayah sekotong area selatan Lombok ini memang tak akan ada habisnya untuk dinikmati. Seperti Gili Gede, salah satu gili terbesar yang ada di sekotong yang menawarkan keindahan alam yang terjaga kelestariannya. Gili Layar yang memukau akan kekayaan terumbu karangnya, serta Gili Asahan tempat yang sempurna untuk bersantai, melepaskan semua kepenatan yang Anda alami. Masyarakat dan pemerintah setempat sangat menjaga keaslian dan keasrian dari pulau-pulau ini. Spot snorkeling yang ada di ketiga gili ini sama seperti daerah di sekotong lainnya, di sini menyimpan kekayaan bawah laut yang luar biasa indahnya. Didukung dengan ombak yang tenang dan air laut yang jernih, di pulau ini akan memanjakan para pecinta snorkeling ataupun diving untuk mengeksplorasi surganya alam bawah laut. Ringit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Golek. Yang banyak SLA Gili Ringit sama Gili Layar. Yang bagus untuk snorkeling di mana aja, Pak? Gili Ringit, Gili Layar, Anyaran. Kelebihan gili di sekotong dengan pulau lainnya di Lombok adalah keadaan ombak yang sangat tenang. Selain itu, air laut yang sangat jernih bagai berada di kolam rumah yang tak berujung. Sungguh Anda tidak perlu bersnorkeling untuk melihat keindahan terumbu karang di sini. Cukup melihat di atas perahu saja, Anda akan terpukau dengan keindahan bawah lautnya. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin,
Namun, banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu tuh. Dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma. Tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan.